Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Anissa. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 11 PPSDM Regional Bandung. Di sini saya melaksanakan salah satu tugas Latsar CPNS Angkatan 11, yaitu membuat mind mapping berupa podcast tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Mari kita lihat. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama, saya akan membahas tentang wawasan kebangsaan. Dalam wawasan kebangsaan ini memiliki 4 aspek yang akan dijelaskan. Yang pertama mengenai definisi. Di sini dijelaskan ada 3 unsur mengenai definisi wawasan kebangsaan. Yang pertama cara pandang, kedua kesadaran diri, dan ketiga sebagai warga negara Indonesia. Secara keseluruhan dapat didefinisikan cara pandang bangsa Indonesia dalam mengenal diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lanjut mengenai konsep dasar wawasan kebangsaan, di sini ada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama mengenai Pancasila. Adapun Pancasila merupakan pilar ideologi negara Republik Indonesia, di mana Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari panca yang artinya 5, sila artinya prinsip atau asas. Oleh karena itu, Pancasila dapat diartikan menjadi 5 pedoman, 5 asas, 5 prinsip penting bagi rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan negara. Adapun Pancasila memiliki butir-butir yang terdiri dari 5 sila. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai konstitusi di Indonesia yang dirancang sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh BPUPKI dan beranggotakan 21 orang yang diketuai oleh Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Ada juga yang dinamakan NKRI. Apa itu NKRI? NKRI kepanjangan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini, NKRI merupakan suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas yang tersebar dengan bermacam adat, suku, bangsa, keyakinan, dan kebudayaan. Adapun fungsi dan tujuan NKRI ini adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terakhir dari konsep dasar wawasan kebangsaan ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan moto atau semboyan bangsa Indonesia yang artinya diambil dari kitab Sutasoma, dan kitab ini merupakan karya dari Empu Tantular yang artinya walaupun masyarakat Indonesia berasal dari suku, agama, dan ras yang berbeda-beda, tetapi kita tetap satu dalam persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, mengenai sejarah. Di sini ada yang dinamakan Budi Utomo. Apa itu Budi Utomo? Budi Utomo adalah suatu organisasi pelopor bagi gerakan kebangsaan di Indonesia. Organisasi ini adalah organisasi pertama yang dibentuk dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 di Gedung Stovia, Jakarta, dan pendiri Budi Utomo ini adalah Dr. Sutomo. Selanjutnya, Kongres Pemuda I, di mana Kongres Pemuda I ini berdiri pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta dan berjumlah 11 anggota dipimpin oleh Muhammad Tabran. Adapun hasil utama dari Kongres Pemuda I ini adalah mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia dan semua pemuda bersatu dalam Pemuda Indonesia. Selanjutnya, Kongres Pemuda
Pemuda I ini berdiri pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta dan berjumlah 11 anggota dipimpin oleh Muhammad Tabran. Adapun hasil utama dari Kongres Pemuda I ini adalah mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia dan semua pemuda bersatu dalam Pemuda Indonesia. Selanjutnya, Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II ini berdiri pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, di mana dipimpin oleh Subondo Joy Puspito. Adapun hasil dari Kongres Pemuda II ini sering kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Kemudian ada BPUPKI. Apa itu BPUPKI? BPUPKI kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. BPUPKI ini berdiri pada tanggal 1 Maret tahun 1945 di Jawa. Adapun tujuan BPUPKI ini adalah menyelidiki hal-hal yang penting yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah PPKI. PPKI ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuk oleh Soekarno dan memiliki kepanjangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Adapun tujuan dibentuk PPKI ini adalah untuk melanjutkan tugas BPUPKI dalam mempersiapkan rencana pergerakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, aspek wawasan kebangsaan mengenai lambang negara. Di sini ada 4 lambang negara yang perlu kita ketahui sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, bendera negara, yaitu bendera Republik Indonesia yang berwarna merah putih. Yang kedua, lambang negara kita yaitu burung Garuda. Yang ketiga, bahasa negara kita itu bahasa Indonesia. Yang keempat, lagu kebangsaan kita yang sudah tidak asing lagi yaitu lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, mengenai nilai-nilai bela negara. Di sini ada 5 aspek yang akan dijelaskan. Yang pertama, definisi. Apa itu bela negara? Bela negara dapat diartikan menjadi tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mengenai dasar hukum. Adapun dasar hukum dari bela negara ini tercantum dalam Undang-Undang 1945 pasal 30 ayat 1 dan 2, di mana isinya bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ada juga Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 3 dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Kemudian pembahasan mengenai nilai bela negara, di mana tercantum dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2019, nilai bela negara ini memiliki 5 aspek. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk negara. Dan yang kelima, kemampuan bela negara. Selanjutnya di sini ada upaya bela negara. Bagaimana cara kita berupaya untuk membela negara kita? Tidak usah jauh-jauh. Di sini sudah diterangkan ada 5 unsur. Bagaimana upaya kita dalam mengaktualisasikan bela negara terhadap negara kita sendiri. Yang pertama, kita harus memiliki kecerdasan emosional dan spiritual. Yang kedua, senantiasa memelihara jiwa dan raga. Yang ketiga, selalu bersyukur dan berdoa atas segala nikmat yang telah Tuhan berikan. Yang keempat, selalu rajin berolahraga. Yang kelima, selalu menjaga kesehatan. Dan yang terakhir di sini mengenai fungsi dari ASN tersendiri terhadap bela negara, di mana ASN ini berfungsi sebagai pertama,
pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu suatu bangsa. Sekian penjelasan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.